Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bertemu dengan kami di acara seputar Ramadan ya. Pada kesempatan hari ini kita mau berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai saja seputar kejadian atau peristiwa-peristiwa selama Ramadan, atau mungkin hal-hal yang menarik di bulan Ramadan lah pada kesempatan hari ini. Para pemirsa dimanapun Anda berada di Flip Channel ya, pada kesempatan hari ini kita sudah masuk di bulan Ramadan, bahkan sudah di hampir akhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ke bulan Ramadan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya juga ditemani saudara saya, teman saya Mas Amril ya. Mas Amril, dan juga di tengah kita juga sudah berhadir. Ini ada Ustadz Gusti Orin ya. Beliau ya insya Allah kita ingin mau banyak nih Ustadz, mau bincang-bincang banyak terkait dengan hal-hal yang mungkin terjadi di sekitar kita di bulan Ramadan ini Ustadz. Terlebih khususnya peristiwa apa yang ada di bulan Ramadan. Kita nih kira-kira pertengahan Ramadan dah rela. Ya, 18 kalau ada salah ya, hari Ahadnya 18. 18 bulan Ramadan nah. Dan tahulah bulan Ramadan ini di tanggal berapa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahulah. Lupa ingat ulun nah. Kita hendak ini tahulah. Kalau kita hendak tahu, kita ingin mau nanya nih terkait dari Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan bulan apa? Di bulan Ramadan, tanggal berapa? Ya Allah. Nah, di tanggal berapa nih? Ini kita sini pepadiran. Kemudian di bulan Ramadan itu ternyata awal turunnya Al-Qur'an. Nah, kemudian nih Al-Qur'an tuh apa gitu nah? Apa kelebihannya? Apa mungkin yang bisa kita ulik ya di selama di bulan Ramadan? Nah, ini ada mumpung ada Ustadz Orin, kita mau nanya-nanya ya lah. Nah, Ustadz Orin tadi, jangan takut nih lawan Ustadz Amril nih. Bulan Ramadan nih ada kegiatan, ada nuzulul Quran biasanya lah. Ya. Nah, tanggal berapa saat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemirsa Flip Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya memang kita memperingati nuzulul Quran itu pada 17 Ramadan ya. 17 Ramadan. Walaupun sebenarnya para mufasir, para ulama ada perbedaan pendapat terkait waktu-waktu turunnya Al-Quran tersebut gitu. Tapi itu tidak terlalu masalah sebenarnya, karena itu hanya apa istilahnya itu hanya permasalahan cabang dari turunnya Al-Quran itu sendiri, terkait kapan waktunya itu kan itu. Nah ini, tapi secara umum gitu yang kita lakukan hari ini itu peringatan nuzulul Quran itu selalu diperingati pada 17 Ramadan gitu. 17 Ramadan gitu ya itu. Nah, ini seperti itu. Emang ini nikmat terbesar sebenarnya, bisa kita sebut nikmat terbesar lah buat umat manusia sebenarnya itu, karena turunnya Al-Quran ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Kenapa luar biasanya itu apa? Tentu Al-Quran ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa karena yang pertama itu dia menjadi mukjizat dari Rasulullah SAW gitu. Nah, coba kita bayangkan misalnya itu seseorang mengaku sebagai nabi gitu, kan gitu. Nah, mengaku sebagai nabi, tapi kemudian orang-orang yang diserunya, orang-orang yang diajaknya untuk mengakui kenabiannya itu tidak semuanya mau mengakui itu gitu. Nah, karena itulah ada yang menentang, ada yang mengingkari kenabian itu dan lain sebagainya itu. Nah, karena itulah biasanya Allah SWT turunkan mukjizat kepada para nabi itu, termasuk pada Nabi Muhammad SAW dengan turunnya Al-Quran itu. Dengan Al-Quran ini jadi mukjizat beliau itu. Mukjizat adalah ini memang mukjizat yang luar biasa ya itu. Nah, kalau misalnya
sekarang misalnya Mas Hamzah pernah megang tongkat Nabi Musa nggak itu? Belum pernah kan gitu. Sandra pernah ketemu nggak sama apa kapalnya Nabi Nuh misalnya, gitu. Kan tidak pernah ketemu ya. Lihat. Nah, tidak pernah megang gitu. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sampai hari ini kalau kita pegang gitu, kita rasakan gitu, kita rasakan terus, kita lihat, kita Salah baca satu itu. mukjizat Al-Quran sendiri itu apa Ustaz? Ya, jadi mukjizat itu kan artinya itu kalau secara bahasa itu ya, itu artinya adalah sesuatu yang melemahkan gitu. Melemahkan. Ya. Jadi sesuatu yang melemahkan itu secara bahasa. Jadi kalau dia menetapkan sesuatu kelemahan pada pihak lain itu sebenarnya adalah mukjizat gitu ya. Ini hanya saja secara syar'i definisi syar'i ya. Jadi pendefinisian itu kan ada definisi secara bahasa, ada secara syar'i itu. Nah, kalau secara syar'i itu ini kurang lebihnya seperti ini ya itu. Kurang lebihnya mukjizat itu didefinisikan atau diartikan sebagai suatu kejadian yang bertentangan, yang nampak bertentangan dengan kebiasaan. Nah, jadi kejadian itu bertentangan dengan kebiasaan gitu. Nah, kejadian itu muncul dari mana? Dari orang yang mengaku dirinya sebagai nabi gitu. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya sebagai nabi, kemudian ada suatu kejadian yang nampak bertentangan gitu, disertai dengan tantangan kepada orang-orang yang mengingkari kenabiannya pengakuan kenabian tadi, ada tantangan di situ, dan orang-orang yang ditantang itu tidak mampu untuk membuat kejadian yang semisalnya. Nah, itulah yang dinamakan mukjizat secara syar'i itulah. Jadi itu secara syar'i seperti itu. Nah, jadi paling tidak kan tadi satu kejadiannya itu bertentangan dengan kebiasaan gitu. Misalnya kebiasaannya api itu membakar, ternyata tidak membakar gitu. Kata Nabi Ibrahim ya. Ibrahim misalnya itu. Laut menenggelamkan, ternyata tidak menenggelamkan gitu. Dan sebagainya ya gitu. Nah, dan itu hanya terjadi pada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu. Dia ngaku nabi. Kemudian disertai dengan tantangan kepada orang-orang yang mengingkari tadi ya. Coba buat yang semisal gitu loh. Tantangannya seperti itu. Dan ternyata orang-orang yang ditantang ini tidak mampu untuk membuat yang semisal itu gitu. Berarti Al-Qur'an tuh adalah dulu kayak anak baulah. Iya gitu. Jadi sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad SAW itu kan tidak ada hanya Al-Quran kan. Gitu. Ada lagi sana. Jadi banyak macam-macam kan gitu. Misalnya ketika beliau bulan terbelah, misalnya kita tunjuk beliau bulan di Mekah itu terbelah gitu. Atau kemudian misalnya pohon-pohon seperti tunduk gitu kepada beliau gitu. Kemudian misalnya keluarnya air di sela-sela jari gitu, dan sebagainya. Jadi banyak, tapi satu-satunya yang dijadikan Rasulullah sebagai alat tantang gitu, menantang orang-orang yang mengingkari kenabiannya itu satu-satunya hanya Al-Quran. Tidak ada Nabi misalnya menyuruh cucurakan banyu juga misalnya, nggak ada itu. Untuk mengingkari itu, tapi satu-satunya hanya dengan Al-Quran itu. Ini yang diinikan oleh Nabi SAW gitu. Itulah mukjizat beliau itu seperti itu. Artinya Al-Quran turun ya, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus Al-Quran ini menjadi alat tantang gitu loh itu. Alat tantang bagi orang-orang yang kemudian akan mengingkari, akan menolak, akan menentang kenabian daripada Nabi Muhammad SAW itu. Coba nih misalnya kita dibacakan Al-Qurannya dan sebagainya seperti itu. Nah, biasanya kan mukjizat itu terjadi ya, itu pada memang level kemampuan orang yang ditantang itu
Tinggi memang ya? levelnya tinggi loh itu. Tinggi. Levelnya tinggi itu. Nah, baru seperti itu. Tapi kalau levelnya rendah ya tidak akan jadi mukjizat gitu loh. Tidak terlihat wow. Ya, misalnya kayak gini misalnya. Pak Samril ngajak lomba lari gitu, sama anak kecil. Gitu. Iya. Artinya levelnya biar beda sudah. Ayo kita lomba lari misalnya. Sekalipun menang ya nggak ada penghargaan. nggak ada hebat-hebatnya. Iya. Nah, demikian pula Al-Qur'an gitu. Jadi Al-Qur'an ketika dia diturunkan dengan bahasa Arab gitu ya itu, maka dia menjadi alat tantang gitu. Dan memang benar-benar kondisi masyarakat pada saat itu memang mereka penguasaannya terhadap bahasa Arab itu, terhadap sastra Arab itu memang luar biasa tingginya. Luar biasa tingginya. Sehingga kalau ditantang dengan sastra juga yang ada di dalam Quran, ya itu istilahnya itu bentuk kesastraannya bentuk sastra daripada Al-Quran itu, maka ibaratnya tuh ya dalam wilayah yang mampu lah itu. Nah, diinikan mereka itu sebenarnya punya kemampuan untuk itu. Tetapi ternyata kemampuan mereka yang paling tinggi itu kawa lah gitu loh. Kawa menyerupai tidak bisa membuat seperti itu serupa Al-Quran gitu. Berarti pada waktu itu Ustaz banyak orang-orang yang menantang Rasulullah untuk membuat semisal Ustaz. Banyak gitu, karena itu memang untuk menguatkan kenabian, untuk menguatkan bahwasanya benar loh Muhammad ini nabi sebenarnya itu. Maka Al-Quran sendiri kan membuat tantangan-tantangan kan gitu, membuat tantangan-tantangan kepada orang-orang saat itu. Jadi banyak ayatnya yang disuruh membuat 10 surat gitu, membuat 1 surat, membuat 1 ayat gitu. Dan lain-lain misalnya salah satunya misalnya ada di Quran surah Al-Baqarah ya itu masih Al-Baqarah itu ada ayat yang menyebut begini, qul in kuntum wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin gitu. Jadi di ayat itu Al-Quran langsung mengajak gitu, menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian fi raibin gitu, dalam keraguan gitu, fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad itu ya. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih itu. Maka kalian datangkanlah 1 surat saja yang semisalnya itu. Ya. Jika kalian orang-orang yang benar gitu. Ternyata tidak bisa. Ternyata tidak bisa gitu loh itu. Nah, ternyata tidak bisa membuat itu. Kan di waktu itu adalah sastra Arab sangatlah tinggi Ustaz ya. Iya, jadi penguasaan mereka memang sangat tinggi sekali, makanya mukjizat kepada Nabi Muhammad ini turun dalam bentuk Al-Quran gitu. Al-Quran yang berbahasa Arab dengan model kesusastraannya yang tidak pernah dikenal pada zaman itu. Luar biasa. Ini yang luar biasa. Gitu. Bahkan kan di ayat berikutnya tadi kan ditegaskan bahkan itu. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu fattaqun narolati waquduhan nas wal hijarah gitu. Dan jika kalian tidak mampu membuatnya, dan pasti kalian tidak akan mampu membuatnya gitu kan gitu. Nah, itu disebutkan seperti itu. Nah, pakai kata seperti itu gitu ya itu. Pasti kalian tidak akan mampu membuatnya gitu. Ini maka takutlah kalian terhadap waquduhan nas wal hijarah itu gitu ya. Itu. Nah, takutlah kalian terhadap api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu gitu. Nah, jadi
akan ditegaskan tidak akan mampu. Nah itu satu luar biasanya dia sebagai mukjizat tadi itu. Ya, luar biasanya sebagai mukjizat. Dan yang kedua itu ya, keluar biasaannya itu dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai petunjuk, sebagai pedoman gitu. Pedoman hidup, pedoman hidup. Nah, itu. Masuk kita wah ini adalah kita tuh kadang melaksanakan meramaikan kegiatan misalkan atau peringatan nuzul Quran, tapi kadang dalam kehidupan sehari-hari kada berpedoman lawan Al-Quran. Padahal tadi luar biasanya Al-Quran sebagai mukjizat dan pedoman tadi lah. Ya seharusnya kan kalau misalnya kita udah kada kawa lagi menandingi Al-Quran, ya maka ya harus meyakini bahwasanya memang Al-Quran ini memang dari Sang Pencipta kita, dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dan pertanyaannya kan apakah Sang Pencipta itu yang dalam Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi itu ya, apakah Sang Pencipta ini membiarkan kita manusia ini bebas saja kah? Atau kemudian dia memberikan aturankah buat kita itu. Kan di situ sebenarnya itu yang pentingnya. Nah, kalau dibiarkan bebas misalnya ternyata Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala kada memberi kita aturan gitu. Maka biarkan aja gitu ya, silahkan aja. Anda kayak apa kah silahkan gitu loh itu. Tapi kalau misalnya ternyata di dalam Al-Quran disebutkan ternyata Sang Pencipta itu justru memberikan aturan kepada kita, ya maka kita harus ngecek tuh aturannya kayak apa. Kita harus menelaah kayak apa aturannya, kita harus mendalami kayak apa aturannya. Setelah kita paham, kita jalankan, kita amalkan gitu lah. Sebagai pedoman hidup tadi sholat. Kalaunya di Al-Quran kan dijelaskan kan sebagai wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in gitu. Nah, kan gitu. Dan telah kami turunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an tadi sebagai penjelas tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas bagi segala sesuatu itu. Iya, penjelas Tidak ada yang ada jawabannya, semuanya dijelaskan gitu. Iya, ada jawabannya Dan ini jadi pedoman hidup. Arahnya pedoman hidup gitu. Kalau pedoman hidup kan kayak gini ya itu. Misalnya Mas Enda pernah nggak berjalan ke satu tempat yang tempat itu kada pernah kita lewati sebelumnya itu? Pernah San. Nah, kesini dulu waktu ke kampung pertama kali Kedua sama sekali. Nah, itu belum pernah kesini. Belum pernah ke sini. Nah, 5-4 tahun yang lalu kayaknya. Betul. Bingung dari jalan sampai akhirnya kan harus tanya, kemudian juga harus cari Google Map saat itu dan nanya-nanya lah ke kawan-kawan kira-kira jalannya untuk kesini tuh jalan mana gitu. Nah kira-kira kayak itu adalah gitu. Jadi kenapa kita bisa sampai kan pada satu tempat yang bahkan kita kada pernah tahu sekalipun gitu. Itu kenapa kita bisa sampai? Karena kita mengikuti aturan rambu-rambunya, kita mengikuti petunjuknya. Iya, betul. Kita ikuti itu petunjuknya. Gitu. Misalnya kita berangkat dari rumah, gitu, jalan gitu, lihat tujuannya kan, sana kiri sana, kanan sana, misalnya gitu kan gitu. Oke, selesai itu. Terus lagi kita ikuti di setiap persimpangan biasanya pasti ada tanda kan, rambu-rambu. Ada petunjuk di situ itu. Belok kiri, belok kanan, terus ini ada semua begitulah itu. Nah, kalau misalnya di persimpangan itu kedada rambunya itu, maka kita bertanya kan gitu. Betul. Nah, kita bertanya itu kepada yang tahu itu. Yang tahu kalau jalan. dalam bahasa agama itu fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun gitu. Nah, jadi bertanyalah pada ahli zikir yaitu orang yang mengetahui gitu ya. Jika kalian tidak tahu gitu. Ibaratnya seperti itu. Ini ilustrasinya kita berjalan nih dari rumah menuju satu tempat yang kita itu kada pernah tahu tempat itu apa itu. Kita kada pernah tahu tempat itu di mana itu. Tinggal mengumpati petunjuk aja. Iya, betul. Jadi petunjuknya apa gitu kita umpati, petunjuknya apa kita umpati itu. Agar tidak salah. Nah, itu. Agar kada salah jalan, agar tidak tersesat gitu loh itu. Coba
bayangkan kalau misalnya petunjuknya nyuruh belok kiri, Itu belok kita kanan aja gini gitu. Sampai aja aku dah lah. Itu. Sekalinya lah ya Ustaz. Kan ashabul yamin nih kan gitu. Yaitu orang-orang yang harus apa di kanan Di kan kanan, gitu. ya. Jadi Kanan pokoknya terus, ya. belok kanan terus gitu. Ambil kanan terus gitu. Salah Gitu. pengertian Ustaz lah. Misalnya seperti itu kan gitu. Jadi gara-gara itu kanan terus padahal harusnya belok kiri. Akhirnya tersesat tuh kemana kah gitu ya. Harusnya ke hulunya, ke hilir bukannya gitu. Nah, itu seperti itulah itu. Ini anuannya. Nah, karena itulah maka nikmat yang juga harus kita syukuri paling besar itu terhadap Al-Qur'an ini itu adalah sebagai pedoman bagi kehidupan kita ini itulah. Kita ini kada ada mapnya, kada ada petanya. Iya, betul. Kita menjalani kehidupan ini kita kada ada petanya itu. Iya, betul Nih, betul. kalau misalnya seandainya Sang Pencipta tadi Allah Subhanahu wa taala tadi misalnya kada menunjuki kita peta jalannya, map tadi, road map tadi, kira-kira ya bahapal aja kita ini lah gitu. Iya, apa hendak kita gawe? apa nih gawe Terserah kan, kada mana anu lah. Nah, Hendak kada menentu. ambil taruh Iya, lah. terserah Kemudian kita aja. terserah kita lagi. Akhirnya camuh ya hidup tuh Iya. bila kita terserah kita berataan. Ya bayangkan tadi lah kalau kita mau jalan tadi itu ya itu. Kita mau jalan tadi dari rumah menuju satu tempat tadi. Ya kada diatur nih. Hendak ke jalan kiri, silahkan, hendak hendak kanan lewat kanan silahkan. Jalurnya nih itu. Iya. Maka kan kacau tuh. Kacau tuh. Nah, makanya kan kalau misalnya di negeri kita ini jalannya sebelah kiri kan gitu. Iya. Kalau di luar negeri jalannya sebelah kanan gitu. Nah, itu. Kalau jalannya sebelah kiri, setirnya di kanan. Gitu. Iya. Kalau jalannya sebelah kanan, setirnya di kiri. Gitu. Yang ngalih itu setir di kiri, gas di kanan. Gitu. Nah, itu ngalih benar tuh, gitu. Nah, itu yang repot gitu. Nah, Iya. ini. Jadi kayak itu ini nikmat yang luar biasa sekali, sehingga harus wujudnya yang ngarannya nikmat itu diberi orang lah. Misalnya kita itu kada bisi apa-apa nih gitu. Ternyata datang orang memberi kita nih loh sesuatu yang pas benar yang kita handaki gitu loh. Kira-kira kada dipakai lah gitu. Pasti dipakai. Gitu. Kayak kita buka puasa hendak makan bingka. Saya ada yang julungnya, nah Mas Amril saya julungnya ulet bingka maka pas benar hendak Jadi pasti nikmat benar. Akhirnya ya harus kita ambil akhirnya itu. Kenapa? Karena itu sebentuk rasa senang kita, rasa himong kita itu kan. Kalau bahasa ininya rasa syukur kita itu loh itu. Nah, itu yang maulah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tadi bujur-bujur harus kita syukuri banget gitu lah ya. Jadi turunnya Al-Qur'an gitu. Nah, itu menjadi satu nikmat yang luar biasa gitu ya. Yang harus kita syukuri, pokoknya ya ngarannya kita kada bisi sesuatu kemudian diberi itu, wah itu luar biasa sekali itu. Nah, dan ternyata aturan-aturan yang ada di dalam Quran itu ternyata sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Sidin menyampaikan dalam ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina itu. Ujar Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku untukmu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Artinya Al-Qur'an yang diturunkan tadi yang pada bulan Ramadan pada masa pertama kenabian itu turun berangsur-angsur tunggal dikitan turunnya gitu. Bertahap. Nah, tunggal dikitan turun sampai lengkap hari ini. Sebukuan sudah itu. Nah, sebukuan sudah dapat gitu. Karena sebukuan berarti ini sudah sempurna insyaallah taala. Lengkap sudah, kada lagi tunggal butingan turunnya gitu. Nah, kada lagi. Artinya tinggal kita mau umpatinya itu, maka juga selengkapnya tadi. Yang arahnya lengkap tuh mulai bangun guring sampai hendak guring lagi gitu. Nah, itu dari urusan yang paling kecil sampai urusan besar gitu. Urusan toharoh sampai urusan daulah, ada semua aturannya di situ itu lah. Sebuting aja kita tinggal bahaya tuh itu. Sebuting kita tinggal bahaya. Nah, maka udah sempurna semuanya itulah itu. Nah, ini kalau sudah sempurna jangan ditinggal-tinggal berarti itu kan itu. Jangan kalau kita sudah tahu nih Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai mengarahkan jalan kita,
supaya kita tuh sesuai dengan roadmap kehidupan kita dunia akhirat. Nah kadang-kala kita nih kadang kita nih dalam kehidupan tuh apa istilahnya ya ada turun naik lah, kadang ada yang bahkan kadang-kala ada masalah-masalah bukan malah mengambil Al-Quran, malah yang lain. Nah ini kayak apa supaya jadi petunjuk Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam hidup kita nih. Iya gitu. Jadi apa supaya kita dapat petunjuk dari Quran gitu kan gitu. Maka sebenarnya kan kita jangan. Nah, jadi kalau kita hendak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu memang ada beberapa cara, ada beberapa tahap lah gitu ya. Tahap pertama tentu harus membaca Al-Qurannya gitu ya. Harus baca. Nah, membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini ya kayak apa, kita ibaratnya kita hendak tahu pedoman, hendak tahu petunjuk kalau harus dibaca itu. Ya kan gitu. Ada Google Map tapi kan dibaca lah. Misalnya murid kita hendak praktikum misalnya. Iya, betul. Nah, di lab. Kan ada petunjuk praktikumnya gitu lah itu. Dibaca dulu petunjuk praktikumnya. Kadang langsung asal tuang langsung asal aja itu lah itu. Nah, itu ada petunjuknya itu lah. Hendak mengolah sambal yang nyaman, ada resepnya. Ada petunjuknya. Baca dulu kan gitu. Nah, jangan karena dibaca petunjuknya ada tapi karena dibaca itu lah itu. Nah, itu berarti karena dapat petunjuk kita dari situ lah itu. Nah, bahkan membaca Quran ini juga berpahalanya luar biasa. Jadi kayak ibaratnya itu tidak ada satu buku atau kitab apapun di dunia ini yang membacanya itu dapat pahala itu loh itu. Kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Nah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW kan gitu. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah gitu. Jadi barang siapa aja Rasulullah membaca satu huruf dari kitabullah maka baginya itu kebaikan gitu. Satu huruf. Satu huruf itu dapat kebaikan, dapat satu kebaikan gitu. Nah, lalu dilanjutkan oleh Rasulullah wal hasanatu bi asri amsalihha gitu. Nah kemudian satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya gitu. Jadi membaca satu huruf itu satu kebaikan dan ternyata satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat gitu. Nah, satu huruf. Satu huruf. Lalu Rasulullah kemudian melanjutkan lagi la aqulu alif lam mim harfun gitu. Aku tidak mengatakan ya Rasulullah alif lam mim itu satu huruf gitu. Tetapi walakin alif harfun gitu. Walamun harfun gitu. Wa mim harfun gitu. Jadi alif itu satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Nah, ini membacanya aja udah dapat pahala. Tiga kebaikan dalam bacanya udah dapat pahala itu. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, yang setelah kita baca itu ya, maka kita harus memahami juga kan gitu. Ya, betul. Dibaca, dipahami gitu. Baca, dipahami itu. Nah, itu. Jadi kalau dibaca aja karena dipahami repot juga. Gitu. Benar baca wara. Ini repot juga seperti itu. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, bila suatu kaum berkumpul pada salah satu dari rumah-rumah Allah gitu, maka dan kemudian mereka membaca kitabullah dan mereka saling mempelajari di antara mereka, saling belajar di antara mereka, itu tidak ada balasan kecuali turun atas mereka tuh ketenangan gitu. Nah, turun atas mereka ketenangan gitu ya. Di tengah-tengah mereka serta diliputi oleh rahmat gitu ya. Dan mereka itu disebut oleh Allah di hadapan orang-orang yang lebih mulia yaitu para malaikat gitu. Disebut. Jadi orang-orang yang belajar Al-Quran seperti itu. Ini ya. Nah itu yang kedua seperti itu. Jadi setelah membaca kita juga harus memahami. Yang ketiga harus mengamalkannya. Gitu. Mengamalkannya. Nah itu. Jadi diamalkan. Jadi habis dibaca, dipahami, ya harus diamalkan gitu. Kalau karena diamalkan kayak apa gitu? Ya kan? Padahal tadi pedoman hidup lah, pedoman bukan diamalkan. Misalnya tadi peta tadi kita melihat
melihat apa rambu tadi, petunjuk jalan tadi, sudah kita lihat, kita baca, tapi kadang kita pahami, baca aja cuma ada paham gitu. Apa itu aja lah, baca apa itu aja gitu. Sama bohong salah. Nah itu kada dapat petunjuk berarti dia di situ. Habis itu dibacanya, dipahaminya, tapi kada digawinya itu. Orang belok kiri lah, Ambil belok kiri, kada digawinya itu, kanannya itu. Berarti kan kada dapat petunjuk juga itu. Makanya mengamalkan Al-Quran ini juga sesuatu hal yang harus kita lakukan agar kita mendapat petunjuk dari Al-Quran itu. Kalau di dalam ayat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkanlah itu. Nah, itu maksudnya diamalkan, digawi. Baru yang keempat, yang terakhir ini yang keempat, ini adalah mengajarkan Al-Quran atau mendakwahkan Al-Quran. Kalau di TK Al-Quran itu kan ada tasnya, biasanya ada bukunya, ada tulisan di situ. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu itu. Ya, ada di tas. Di tas TPA. Dulu Bang Lam ini betas KTPA ini. Tapi tas dari sekolah masing-masing. Ada tasnya tuh. Nah, tas TPA itu TK itu. Jadi ada tulisannya khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Mengajarkannya itu kan mendakwahkannya kan gitu. Menyampaikannya, mengajak orang agar mau terhadap Al-Quran. Nah, ini. Maka dari itu kalau misalnya hari ini kita memperingati turunnya Al-Quran, nuzulul Quran itu gitu, maka ya hal-hal ini harus kita ingat sebujurnya itu. Ada sekedar peringatan akhirnya itu kan itu. Bahwasanya ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Ini mukjizat yang luar biasa yang tidak terbantahkan itu. Ini penting buat kita itu, yang kemudian juga membuat kita semakin yakin bahwasanya ini memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Sang Pencipta kita gitu. Masa lawan pencipta wani kita itu. Iya, bujur. Untung diciptakan sendiri. Jakarta jamannya ada kuitan bahar itu ya, orang-orang tua bahar itu Jakarta tahu kayak ini kamu jangan nakalnya Jakarta pelahirakan ya. Ujar kuitan bahar itu gitu. Ada ranjak undangan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua harus kita syukuri sebagai petunjuk kehidupan kita, pedoman kehidupan kita. Nah, ini yang penting tuh di situ, penting banget gitu ya. Kita kemudian kita lakukan hal-hal yang bisa membuat kita itu tertunjuki kepada jalan Al-Quran ini itu, yaitu 4 hal tadi: membaca, memahami, mengamalkan, dan sama mengajarkan, mendakwahkan. Ya, mungkin itu Mas Hendra Samril itu. Luar biasa ini Bapak Diras. Itu. Tapi terakhir ini lah kita nih sudah berupaya lah kita apalagi kalau generasi muda adalah kita muda loh muda lah sama aja. Muda ini benar istilahnya lah, jangankan hendak mengamalkan lah, membaca aja kadang hakunnya nonton film ketimbang membaca Al-Quran. Nah, ini motivasi lah, terakhir motivasi semangat bagi kita kalangan muda. Kita mudah-mudahan kita nih ya semangat tadi supaya kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dengan supaya kita terus semangat. Terakhir betul. Ya, pertama Al-Quran itu kan harus dipelajari ya, itu dibaca, dipahami, diamalkan, diajarkan atau didakwahkan itu. Ya mau kada mau langkah pertamanya itu kan membacanya. Yang kada belum bisa baca, bisa baca ya harus belajar membacanya. Ya, zaman sekarang untuk belajar membaca itu ya kada kurang-kurang ya. Banyak lah. Di mana-mana ada TPA, ada TKA gitu ya, dengan berbagai macam metode gitu ya. Kalau dulu kan zaman-zaman
apa zaman dulu itu palingan belajar pakai alipan orang tuh, alip-alipan. Kalau sekarang udah kada tahu lagi alip-alipan itu Jarang. Ini Ada lagi. bacanya alif di atas alif bawah i, alif depan u, a i u, ba di atas ba bawah bi, ba depan bu, ba bi bu. Nah, kalau kepanjangan ini. Sekarang pakai metode macam-macam. Ada metode ikro, umi, tilawati, tartili, kiroati, semuanya itu akan memudahkan kita untuk belajar membaca deh. Ini. Nah, dengan belajar bisa membaca tahap awalnya, maka nanti akan naik ke tahap-tahap berikutnya itu. Bagi yang kada bisa membaca itu ya, maka itu pun akan dapat pahala juga itulah. Jadi dia membacanya maksudnya terbata-bata itu loh itu. Bejujuk aja. Ya gitu. Itu pun akan dapat pahala juga itu. Kalau lancar juga akan dapat pahala yang baik juga itulah itu. Nah, bahkan tadi itu disebutkan tiap hurufnya mendapatkan satu kebaikan dan dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan, 10 kali lipat gitu. Nah, itu luar biasanya itu. Maka dari itu ya harus semangat gitu. Semangat dong kita. Nih, luar biasa. Itu kita harus semangat lah mempelajarinya, kemudian memahami Al-Quran. Dan memahami itu berarti kita harus ikut lah pengajian-pengajian lah. Kalau kalau tidak ya kayak apa? Masa kita bisa memahami sendiri itu loh itu. Ya, gitu. Mimpi-mimpi langsung paham kan mungkin lah. Jadi memahami itu harus mempelajari maksudnya, bukan memahami seorang gitu lah itu kan gitu. Kita membacanya aja kada jelas masih, apalagi memahami seorang. Hanya tahu anta aja kan gitu. Apalagi disuruh memahami misalnya yang tadi disampaikan Sendra belum bisa baca banyak gitu. Kayak apa cara memahaminya? Berarti kan belajar gitu loh itu. Belajar gitu. Mengkaji, mengaji gitu kan. Ini yang harus dilakukan gitu. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, khususnya Ustadz Orin, ya terima kasih lah Mas Amril lah. Kita dapat pencerahan luar biasa, sehingga kita dapat ilmu pengetahuan ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita mau berbincang-bincang lagi Ustadz ya. Mungkin kita bisa banyak hal lagi yang lain, karena kita mungkin bisa mengulik lebih jauh lagi lah terkait banyak hal lah dalam kehidupan kita, dalam masalah-masalah apapun lah Mas Amril ya. Nah, kita nanti ketemu lagi ya Mas. Nah, ketemu lagi Ustaz, insyaallah kita di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan sekalian. Kita ketemu lain di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.